Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama, jajaran pimpinan Kementerian Agama, serta para hadirin yang berbahagia. Terima kasih atas undangan untuk bisa bergabung di dalam acara yang sangat terhormat ini. Saya ingin memulai dengan menunjukkan betapa pada abad kedua Hijriah, sekitar tahun 700-800 Masehi, peradaban Islam mengalami masa kemasan yang luar biasa. Khalifah-khalifah seperti Al-Mansur, Al-Mahdi, dan juga Al-Mamun memimpin dengan visi jangka panjang, memprioritaskan investasi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan seni. Ilmuwan Muslim secara sistematis menerjemahkan karya-karya ilmiah dari filosof Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab dan sekaligus mengembangkan, mengkritisi, dan menciptakan ilmu pengetahuan baru. Salah satunya Al-Khawarizmi, seorang matematikawan Muslim, menciptakan algoritma dan aljabar, konsep yang kemudian menjadi pondasi ilmu komputer modern. Yang paling istimewa tentang masa kemasan ini adalah beliau-beliau tidak memisahkan ilmu dari nilai. Beliau-beliau tidak memisahkan sains dan spiritualitas. Beliau-beliau tidak memisahkan inovasi dan etika. Ilmu dan nilai bersatu. Teknologi dan spiritualitas bersatu. Inovasi dan etika bersatu. Itulah kebesaran beliau-beliau. Hari ini kita harus kembali ke semangat itu. Kita harus kembali menggali warisan tersebut. Kita harus membangun kembali integrasi sempurna antara ilmu dan nilai. Kita menyebutnya VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Pertama tentang volatilitas. Perubahan terjadi dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Uncertainty. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Teknologi bergerak jauh lebih cepat daripada nilai-nilai yang kita pedoman. Complexity. Masalah yang kita hadapi semakin sangat kompleks. Ada degradasi lingkungan, masyarakat terfragmentasi, geopolitik yang fluktuatif, serta inovasi yang terjadi setiap hari. Ambiguity. Kita kesulitan untuk tahu apa yang benar dan apa yang salah. Deepfake membuat siapa saja bisa mengatakan apa saja dalam bentuk film animasi yang sebetulnya tidak realistis, tidak sebenarnya. Disinformasi menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Realitas menjadi kabur. Di tengah semua ini, pertanyaannya adalah, di manakah posisi Islam? Di manakah posisi intelektual Muslim? Dapatkah tradisi suci menerangi jalan inovasi radikal? Bagaimana tradisi Islam yang berakar pada masa lalu dapat membimbing inovasi yang radikal? Dan siapa yang akan memimpin kita di era postmodern yang penuh dengan paradoks ini? Siapa yang akan memberikan panduan moral? Siapa yang akan menjadi kompas etis kita? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab oleh siapa? Dan kami berharap dijawab oleh lembaga pendidikan Islam, terutama lembaga pendidikan tinggi Islam, oleh Universitas Islam, terutama oleh Universitas Islam Negeri. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa studi menunjukkan bahwa agama, termasuk agama Islam, sedang berada di persimpangan jalan. Apakah agama akan tetap relevan dan akan semakin memegang peran penting karena mampu menjawab tantangan zaman? Atau justru ditinggalkan karena diskoneksi dengan realitas kekinian? Apakah benar ada persepsi bahwa agama menghambat literasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi? Ini adalah tantangan terbesar bagi pendidikan Islam. Kita harus menunjukkan bahwa Islam adalah kerangka dinamis untuk mempersiapkan masa depan yang etis, yang harmonis, berkeadilan sosial, dan yang ekologis. Dan salah satu pendekatan utamanya adalah
future studies, yang bukan sekedar prediksi tentang apa yang akan terjadi, tetapi juga tentang membentuk masa depan yang kita inginkan. Dan lembaga pendidikan Islam khususnya UIN sudah sewajarnya dan seharusnya menjadi pusat etika teknologi berbasis Islam. Sebab disrupsi teknologi telah membawa tantangan etika yang belum pernah ada sebelumnya. Tantangan deepfake, teknologi untuk membuat video palsu yang dapat memfitnah dan memicu konflik sosial. Tantangan algoritma bias, sistem artificial intelligence dilatih untuk menggunakan suplai data yang tidak netral, mengandung bias dari manusia yang memasukkan data tersebut. Surveillance capitalism, sistem algoritma yang mencatat perilaku pengguna di internet, digunakan untuk memahami perilaku dan mempengaruhi perilaku masyarakat, bahkan masyarakat dari bangsa-bangsa lain. Menghadapi semua potensi kerusakan ini, di manakah suara Islam? Mohon maaf, suara itu harus datang dari sini, dari Islamic education. Oleh karena itu, saya sangat setuju dalam peta jalan pendidikan Islam menyebutkan stream Science, Technology, Religion, Engineering, and Mathematics. Tapi saya usul tambah satu lagi, yaitu streams tambah satu, yaitu sport. Mengapa? Karena sport bagian penting dari bukan hanya meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak muda kita, tetapi juga meningkatkan sportivitas, daya juang. Dengan streams, setiap mata kuliah, setiap penelitian, setiap inovasi harus menjawab pertanyaan fundamental. Misalnya, pertama, apakah ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan martabat manusia? Yang kedua, siapa yang akan dirugikan atau diuntungkan oleh inovasi? Yang ketiga, bagaimana memastikan bahwa kemaslahatan dan kesejahteraan semua orang menjadi tujuan, bukan sekedar keuntungan. Inilah yang harus menjiwai pendidikan Islam di abad 21. Merangkul sains dan teknologi dengan penuh semangat, tetapi dengan kompas etika yang jelas. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan fokus pada UIN dengan 40 UIN dan 1,19 juta mahasiswa PTKI. Indonesia memiliki modal sosial dan intelektual yang luar biasa untuk menjadi epicentrum kebangkitan peradaban Islam abad 21. UIN, Universitas Islam Negeri, adalah pusat etika teknologi global berbasis Islam yang mengintegrasikan tujuan-tujuan luhur syariah ke dalam setiap disiplin ilmu. Seorang insinyur informatika UIN mempelajari streams. Dia tidak hanya belajar tentang Python, tentang machine learning. Dia juga belajar tentang bias algoritmik. Dia belajar membangun yang saya sebut akhlakul algoritma. Algoritma yang karimah, yang melayani kemanusiaan, bukan mengeksploitasi manusia. Seorang akuntan UIN tidak hanya belajar tentang laporan keuangan, dia juga belajar menjadi penjaga kepercayaan publik. Bahkan dia bertanggung jawab kepada Tuhan, kepada masyarakat, kepada lingkungan. Semua itu butuh upaya transformasi. Pertama, kurikulum berbasis maqasid. Setiap mata kuliah terintegrasi dengan nilai-nilai etika Islam. Kedua, penelitian inovatif agar menjadi penghasil solusi etis untuk setiap teknologi. Ketiga, bekerja sama dengan industri agar dari teori menjadi praktek ke dunia nyata. Keempat, mencetak sumber daya manusia berkarakter, bukan hanya cerdas, tetapi bijaksana, menjadi pemimpin etika. Kelima, akuntabilitas global. UIN adalah suara moral di panggung dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, apakah paradigma kita masih berpikir bahwa ilmu dan nilai terpisah?
Apakah kita masih berpikir bahwa sains dan spiritualitas tidak bisa bersatu? Apakah teori-teori yang kita ajarkan masih relevan? Ataukah sudah usang? Apakah kurikulum kita mencerminkan kebutuhan masa depan? Ataukah sudah tertinggal? Apakah metode pengajaran kita masih efektif? Apakah kita sudah mengadopsi metode pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan project-based learning? Apakah referensi kita gunakan masih relevan? Apakah kita sudah mengintegrasikan referensi klasik Islam dengan literatur kontemporer tentang etika teknologi, future studies, dan inovasi? Apakah budaya akademis kita telah mendorong kreativitas, inovasi, dan keberanian mengambil risiko? Apakah kita sudah membangun budaya akademis yang mendorong eksperimen dan pembelajaran dari kegagalan? Transformasi ini mengharuskan integrasi diri UIN dengan ekosistem inovasi dan industri. UIN tidak bisa bekerja dalam isolasi. UIN harus terhubung dengan startup, dengan perusahaan teknologi, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga penelitian. UIN harus mendukung mahasiswa dan student UIN untuk mengembangkan startup berbasis nilai-nilai Islam. Kita harus memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan oleh UIN tidak hanya menguntungkan secara komersial, tetapi juga memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf kalau saya tampak seperti mencerca atau menilai atau mereview. Mohon maaf. Tetapi sebagai penutup, kita perlu tegaskan lagi bahwa teknologi harus melayani manusia. Keuntungan tidak boleh mengorbankan keadilan. Inovasi harus melindungi martabat manusia. Kemaslahatan, kesejahteraan semua orang harus menjadi tujuan dari semua teknologi. Dunia membutuhkan suara ini. Dunia membutuhkan perspektif Islam tentang masa depan, tentang perkembangan teknologi. Dunia membutuhkan etika yang berakar pada nilai-nilai universal. Dan suara itu insya Allah akan datang dari Universitas Islam Negeri di seluruh Indonesia. Kita berharap tidak lama lagi seorang insinyur UIN telah mengembangkan algoritma AI yang adil dan bermanfaat. Sebuah akhlakul algoritma yang digunakan di lebih dari 50 negara di dunia. Jutaan kehidupan kemudian menjadi jauh lebih baik. Seorang dokter UIN memimpin gerakan global untuk bioetika berbasis nilai-nilai Islam. Rekayasa genetika sekarang memiliki batasan etis yang jelas. Seorang akuntan UIN mengubah cara perusahaan melaporkan dampak sosial dan lingkungan. Bisnis sekarang lebih bertanggung jawab. Praktek bisnis akan lebih bertanggung jawab. Seorang mahasiswa UIN menjadi CEO perusahaan teknologi terbesar di Asia dengan menerapkan nilai-nilai Islam. Perusahaannya bukan hanya menguntungkan, tetapi juga bermakna dan juga etis. Universitas Islam Negeri menjadi pusat rujukan global untuk etika teknologi berbasis Islam dan future studies. Peneliti dari seluruh dunia datang ke UIN untuk belajar. Perusahaan teknologi terbesar menghubungi UIN untuk konsultasi. Ini adalah masa depan yang kita harapkan, di mana ilmu dan nilai bersatu, di mana teknologi dan spiritualitas bersatu, di mana inovasi dan etika bersatu, di mana masa lalu dan masa depan bersatu. Semoga Allah memberkahi upaya kita ini. Semoga Allah membuat transformasi ini menjadi nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.